Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Prodi PGMI semester 2 yang akan memaparkan mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Ijazul Quran. Langsung saja. Pengertian ijaz Al-Quran. Dari segi bahasa, kata ijaz berasal dari ajaz yu'jizu ijaz, yang berarti melemahkan atau memperlemah. Juga dapat berarti menetapkan kelemahan atau memperlemah. Secara umum, ijaz adalah ketidakmampuan seseorang melakukan suatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Oleh karena itu, apabila kemukjizatan itu telah terbukti, maka nampaklah kemukjizatan. Ijaz secara terminologi ilmu Al-Quran, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Mana Khalil Al-Qattan, yang berpendapat ijaz adalah menampakkan kebenaran Rasul atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan orang lain sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Yang kedua yaitu menurut Ali Al-Sobuni, ijaz ialah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Maka mukjizat merupakan bukti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya untuk memperkuat kebenaran misi kerasulan dan kenabiannya. Sedangkan mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditangani oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga, menurut Muhammad Bakar Ismail, mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dan diikuti tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya sebagai hujjah dan bukti yang kuat untuk misi dan kebenaran terhadap apa yang diembannya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. 1. Segi kebahasaan. Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, tetapi uslub atau susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan yang lainnya. Kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa bisa kita lihat dari 3 hal, yaitu yang pertama, nada dan lagamnya ayat-ayat Al-Quran bukanlah syair atau puisi, tetapi kalau kita dengar akan nampak keunikan dalam irama dan ritmenya. Hal ini disebabkan oleh huruf dari kata-kata yang dipilih melahirkan keserasian bunyi, dan kemudian kumpulan kata-kata itu melahirkan pula keserasian irama dalam rangkaian kalimat ayat-ayatnya. Yang kedua yaitu singkat dan padat. Dalam Al-Quran banyak kita jumpai ayat-ayat singkat tetapi pada artinya, sehingga menyebabkan berbagai macam pemahaman dari setiap mereka yang membacanya. Terus yang ketiga, memuaskan para pemikir. Kebanyakan orang, bagi orang awam, ayat-ayat Al-Quran mungkin terasa biasa, tetapi bagi para filosof, dengan ayat yang sama akan melahirkan pemahaman yang luar biasa. Dari ketiga definisi di atas dapat difahami antara ijaz dan mukjizat itu dapat dikatakan melemahkan. Hanya saja pengertian ijaz di atas mengesankan
batasan yang lebih spesifik, yaitu Al-Quran. Sedangkan pengertian mukjizat menegaskan batasan yang lebih luas, yakni bukan hanya berupa Al-Quran, tetapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkau oleh manusia secara keseluruhan. Hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Apabila kita memperhatikan pokok-pokok ibadah, kita akan memperoleh kenyataan bahwa Islam telah memperluasnya dan menganeka-ragamkan, serta meramunya menjadi ibadah amaliyah seperti zakat dan sedekah. Ada juga yang berupa ibadah amaliyah sekaligus ibadah badaniyah seperti berjuang di jalan Allah. Al-Quran menggunakan dua cara tata kala menetapkan sebuah ketentuan hukum. Yang pertama, secara global. Secara global, persoalan ibadah umumnya diterangkan secara global, sedangkan perinciannya diserahkan kepada para ulama melalui ijtihad. Dan yang kedua, hukum yang dijelaskan secara terperinci adalah yang berkaitan dengan utang piutang, makanan yang halal dan yang haram, memelihara kehormatan wanita, dan masalah perkawinan. Selanjutnya, gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Al-Quran secara tegas menantang semua sastrawan, para orator Arab untuk menandingi ketinggian Al-Quran, baik bahasa maupun susunannya. Setiap kali mereka mencoba menandingi, mereka mengalami kesulitan dan kegagalan, dan bahkan mendapat cemoohan dari masyarakat. Di antara pendusta dan musyrik Arab pada saat itu yang berusaha untuk menandingi ialah Muslimah dan Kazhab dan tokoh-tokoh masyarakat Arab lain pada waktu itu yang ingin menandingi kalam Allah itu, namun selalu mengalami kegagalan. Berita tentang hal-hal goib. Sebagaimana ulama mengatakan, mukjizat Al-Quran itu adalah berita-berita goib. Fir'aun yang mengajarkan Musa diceritakan dalam surat Yunus ayat 92. Allah berfirman, maka pada hari ini kami akan selamatkan badanmu supaya kamu dapat menandingi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuatan kami. Cerita peperangan Romawi dengan Persia yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 1-5 merupakan satu berita goib lainnya yang disampaikan Al-Quran. Dan Allah berfirman, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah menolong siapa saja yang dikehendakinya. Adapun isyarat-isyarat ilmiah, banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran seperti cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan sebagaimana yang dijelaskan firman Allah sebagai berikut. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya muzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Untuk selanjutnya yaitu ada ketelitian redaksinya. Nah, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya itu dibagi menjadi beberapa contoh. Di antaranya yaitu yang pertama ada al-hayah, hidup, dan al-maut, mati. Masing-masing itu sebanyak 145 kali. Yang kedua yaitu an-naf,
atau manfaat, dan al-mudoroh itu atau mudarat itu masing-masing sebanyak 50 kali. Yang ketiga al-harj panas, dan al-bard dingin, masing-masing itu 4 kali. Yang keempat yaitu as-solihat kebajikan, dan asyayiat itu keburukan, masing-masing ada 167 kali. Yang kelima yaitu at-tumainah yaitu kelapangan atau ketenangan, dan ad-dik itu kesempitan atau kekesalan, masing-masing itu 13 kali. Yang keenam yaitu ar-rabah cemas atau takut, dan ar-gharbah itu harap atau ingin, masing-masingnya itu 8 kali. Yang ketujuh yaitu al-kufr atau kekufuran, dan al-iman atau iman dalam bentuk definits itu masing-masingnya 17 kali. Yang kedelapan itu asyaif atau musim panas, dan asyita itu musim dingin, masing-masingnya 1 kali. Kemudian keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau fakta yang dikandungnya itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu al-harz dan az-zira'ah, yaitu membajak atau bertani, masing-masing 14 kali. Yang kedua al-sub dan az-zuhrur, yaitu membanggakan diri atau angkuh, masing-masing yaitu sebanyak 27 kali. Yang ketiga yaitu ad-da'lun dan al-mauta atau orang sesat atau mati jiwanya, masing-masing yaitu 17 kali. Yang keempat yaitu Al-Quran, Al-Wahyu dan Al-Islam, yaitu Al-Quran, Wahyu dan Islam, masing-masing sebanyak 70 kali. Yang kelima yaitu Al-Aql dan An-Nur, akal dan cahaya, masing-masing 49 kali. Yang keenam yaitu Al-Haz dan Al-Alaniyah, atau nyata, masing-masing 16 kali. Atau ketelitian redaksi Al-Quran ini bergantung pada hal berikut. Selain itu, juga terdapat keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya, yaitu diantaranya yang pertama ada al-infaq dengan ar-ridho atau kerelaan, masing-masingnya itu 73 kali. Yang kedua yaitu al-baql, yaitu kekiraan, dengan al-hasyarah, yaitu penyesalan, masing-masing yaitu 12 kali. Yang ketiga yaitu al-kafirun, orang-orang kafir, dengan an-nar atau al-ahraq, neraka atau pembakaran, masing-masing 32 kali. Yang keempat yaitu as-salam atau kedamaian, dengan at-thayyibat, kebajikan, masing-masingnya itu 60 kali. Selanjutnya yaitu ada keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Yang pertama yaitu ada al-israf atau pemborosan, dengan asyurah, ketegasan, masing-masingnya itu 83 kali. Yang kedua yaitu al-mau'izah, yaitu nasihat atau petuah, dengan al-lisan atau lidah, masing-masing 25 kali. Yang ketiga yaitu al-asra atau tawanan, dengan al-harb, perang, masing-masing 6 kali. Dan yang keempat yaitu ada as-salam atau kedamaian, dengan at-thayyibat atau kebajikan, masing-masing 60 kali. Selanjutnya yaitu keseimbangan khusus. Keseimbangan khusus ini dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya yang pertama ada kata yaun atau hari dalam bentuk tunggal sebanyak 365 kali. Nah, sebanyak hari-hari dalam setahun. Sedangkan kata hari yang menunjukkan bentuk plural atau dua aimaini berjumlah 30, sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Namun, di sisi lain, kata yang berarti bulan atau syahr hanya terdapat 12 kali, sama dengan jumlah dalam setahun. Nah, yang kedua, yaitu Al-Quran menjelaskan bahwa langit itu ada 7 macam. Penjelasan ini juga diulangi sebanyak 7 kali pula, yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29, surah Al-Isra ayat 44, Quran surah Al-Mu'minun ayat 86, Quran surah Al-Fussilat ayat 12, Quran surah At-Talaq ayat 12, surah Al-Mulk ayat 3, dan surah An-Nuh ayat 15. Selain itu juga penjelasan tentang terciptanya langit dan bumi dalam 6 hari dinyatakan pula dalam 7 ayat.
Nah, yang ketiga yaitu kata-kata yang menunjukkan kepada utusan Tuhan, baik rasul atau nabi, atau basyir atau pembawa berita gembira, atau nazir, pemberi nada peringatan. Nah, semuanya itu berjumlah 518 kali. Lalu jumlah ini seimbang dengan jumlah penyebutan nama-nama nabi dan rasul dan pembawa berita tersebut, yakni 518. Faedah Izaz Al-Quran. Izaz Al-Quran ini dapat memberikan manfaat bagi orang yang mempelajari dan mengkajinya, baik itu orang awam ataupun para ilmuwan, cendekiawan, dan semua kalangan manusia yang senantiasa mempergunakan akal sehatnya. Adapun manfaat yang dapat dipetik dari Izaz Al-Quran akan disebutkan di bawah ini. Yang pertama yaitu kelembutan, keindahan, keserasian kalimat, dan redaksi Al-Quran dapat memberikan kesegaran kepada akal dan hati, baik orang awam ataupun kaum cendekiawan. Nah, gaya bahasa yang indah dapat dijadikan sebagai media dakwah untuk menarik hati orang. Dengan adanya berita-berita ghaib, itu dapat dijadikan ibrah guna memperkokoh iman kepada Allah dan membimbing perbuatan ke arah yang benar. Dapat dijadikan hujah dalam menyampaikan kebenaran Al-Quran bagi orang-orang yang ragu. Dapat mengokohkan keyakinan akan kebenaran risalah Muhammad SAW. Dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal isyarat ilmiah yang ada di alam dunia, dan juga dapat menjadi motivasi untuk selalu bereksperimen, berinovasi, dan berkarya dalam ilmu pengetahuan.